Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Ryan Wahyudi dari angkatan 2019. NIM saya 1900-16100. Jadi saya akan memberikan presentasi atau penjelasan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Ya, pertama ada yang namanya pewarnaan gram. Jadi tujuan pewarnaan gram adalah untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri tersebut. Kemudian, sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri gram positif pewarna ungu, sedangkan gram negatif pewarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglican dalam dinding sel. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglican yang terdiri dari 30 lapis, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks. Kristal violet tidak dapat keluar. Bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglican yang tipis, hanya 1-2 lapisan saja, dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding sel lebih besar, alat sehingga masih menggunakan terlepasnya kompleks kristal violet. Kemudian, ini adalah langkah-langkah dari pewarnaan gram. Yang pertama, kita meletakkan preparat hapus di atas rak pewarnaan. Kemudian kita menggenangi preparat dengan larutan kristal violet dan membiarkannya selama 30 detik. Setelah dibiarkan selama 30 detik, kita membuang larutan kristal violet pada preparat hapus dan membilasnya perlahan dengan air mengalir. Kemudian pembilasan dengan air mengalir dilakukan pada sisi ujung slide dan bukan di arah langsung di atas preparat. Jadi harus dimiringkan terus, jadi biarkan air mengalir dari atas ke bawah gitu. Kemudian membilas kembali preparat hapus dengan larutan iodin, lalu mengenangi preparat hapus dengan larutan iodin dan membiarkannya selama 30 detik. Nah, kemudian membilas kembali preparat dengan air mengalir sama seperti yang tadi, dibiarkan dari atas ke bawah ya, dibiarkan mengalir, jangan langsung disiram di atas preparatnya. Kemudian melakukan dekolorisasi dengan mengalirkan etanol 95% pada hapusan dari bagian ujung kaca objek dengan membentuk sudut. Nah, berhenti pada saat tidak ada lagi zat warna yang terlihat mengalir dari preparat. Jadi kita harus berhenti kalau misalnya udah nggak ada zat warna lagi yang udah mengalir lewat preparat. Kemudian waktu dekolorisasi ini tuh paling lama 30 detik, tergantung ketebalan hapusan. Jadi nanti dicek kalau misalnya praktikum ini ketebalannya itu tebal atau tidak gitu. Waktu minimalnya itu 30 detik. Kemudian menghilangkan etanol 95% tadi dengan membilas menggunakan air mengalir. Sama seperti tadi, caranya dibiarkan dari atas ke bawah, jangan langsung disiram di atas preparatnya, jadi dibiarkan mengalir. Kemudian menggenangi preparat hapus dengan safranin selama 30 detik. Nah, sehabis itu membilas safranin dari preparat hapus menggunakan air mengalir. Kemudian memiringkan kaca objek untuk mengalirkan sisa air pada preparat hapus dan membiarkan preparat kering di udara bebas. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Jadi tadi kan kebanyakan yang dikasih violet, ini purple violet, kristal violet, terus dikasih air, terus dikasih iodin, kasih air, kasih ini kasih air, terus terakhir safranin, terus kasih air biar diemin. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini. Kalau pertama-tama dikasih kristal violet untuk mengetahui warna bakteri, ya tadi bakal warna ungu. Terus dikasih safranin buat bakteri yang berwarna pink. Ya, ini buat hasil gambarnya itu ada yang rot, coccus, vibrio, itu ada kelihatan warnanya pink dan ungu. Nah, selanjutnya pewarnaan tahan asam. Dari penemunya adalah Ziel Nelson. Nah, jadi pewarnaan tahan asam atau Ziel Nelson ini dia tujuannya untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Kegunaan pewarnaan tahan asam adalah untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam ini. Nah, yang dengan pewarnaan-pewarnaan ini akan berwarna merah.
sedangkan bakteri lain berwarna biru. Sifat tahan asam ini disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding selnya si bakteri tersebut. Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid, sedangkan 50% dari lipid ini adalah asam mikolat. Nah, jadi makanya dinding sel bakteri ini dia tahan asam ya karena terdiri dari ini ya. Terus selanjutnya ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah pakailah masker, ambil kaca benda, terus bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen ya. Terus teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Terus buat preparat yang tipis dan rata. Nah, setelah itu keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Kemudian letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbofluksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Kemudian selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih. Ulang sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Kemudian buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir. Terus tuang preparat dengan lantan methane blue. Terus biarkan selama 30 detik. Kalau sudah dibiarkan, lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Terus amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali. Jadi perbesaran lemahnya itu dari yang awal-awal ya, terus sampai perbesaran kuatnya ya 1000 kali. Nanti kelihatan pas sudah di mikroskop. Jadi ini buat hasilnya. Mohon maaf sebelumnya saya masih belum bisa menemukan sumber yang valid gitu ya, sumber yang valid dalam tata caranya, maksudnya sumber yang valid dalam penggambaran tata caranya. Seperti yang tadi itu saya dapat sumbernya dari Unhas. Nah, yang ini tuh saya dapat sumbernya dari praktikum. Nah, terus penggambaran tata caranya secara animasi itu belum ada. Jadi ini hasil pewarnaannya ya, ini contoh preparat dari ya, contoh TBC ya ini ya. Terus selanjutnya ini ada pewarnaan jamur. Nah, pewarnaan jamur ini untuk melakukan pewarnaan core terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah membuat sediaan jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit eksudat dan kemudian diwarnai dengan larutan koh 10%, protein, lemak, dan banyak polisakarida terlarut atau terhidrolisis secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih. Nah, tetapi dinding sel dari kebanyakan fungsi tetap utuh dan dapat dilihat. Hal ini disebabkan oleh adanya alkali resistan glukans. Ini langkah-langkah dari pewarnaan jamur. Yang pertama, dengan menggunakan OC, ambil 1 tetes larutan koh 10% dan letakkan pada objek gelas ya. Nah, terus panaskan OC-nya, kemudian ambil spesimen klinik yang sudah tersedia ya buat praktikum. Kemudian campurkan dengan koh 10% pada objek gelas tadi, OC dipanaskan kembali. Terus sediaan ditutup dengan cover glass, panaskan beberapa saat di atas api. Sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari pemberasan 10 kali ya. Kemudian dengan pemberasan 10 kali 45. Jadi kayak dari lemah ke kuat lagi pembesarannya ya, pelan-pelan. Jadi ini untuk hasil pewarnaannya. Yang di sebelah kiri itu ada jamur hitam, yang di sebelah kanan itu ada jamur biru ya. Ini buat hasil pewarnaannya. Sama ini sumbernya juga dari praktikum mikrobiologi. Saya masih belum bisa menemukan sumber validnya ya, soalnya di gambar-gambar di Google saya takut tidak valid. Jadi saya masih menggunakan tata cara seperti ini dan gambarnya tuh langsung hasil jadinya. Kemudian ini ada sumbernya yang tadi nomor 1 itu yang di gram, pewarnaan gram saya dapat dari website ya Unhas. Yang kedua saya dapat dari panduan praktikum mikrobiologi. Ya, sekian saja dari saya untuk penjelasan tentang pewarnaan mikrobiologi ini. Jika ada salah atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.